Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Siva Putri Kalista dan rekan saya Amalia Jilan Syahida. Kami dari mahasiswa Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Bandung. Di sini kami akan mempresentasikan hasil adaptasi alat ukur yang kami kerjakan dengan variabel epistemic curiosity sebagai berikut. Baiklah, dalam presentasi ini terdapat beberapa hal yang akan kami jelaskan. Yang pertama, itu ada kajian pustaka yang berisikan tentang teori dan juga aspek-aspek dari epistemic curiosity. Kemudian ada pembahasan, sampel atau responden yang kami gunakan, hasil dari penelitian dan juga kesimpulan dari penelitian ini. Baik, kajian pustaka, pembahasan dan juga sampel itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Amalia Jilan Syahida. Kemudian, untuk hasil penelitian dan juga kesimpulan akan saya jelaskan sendiri sebagai berikut. Baik, di sini ada kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh saya. Di sini kajian pustakanya ada sejarah dan definisi epistemic curiosity. Yang pertama, sejarah epistemic curiosity. Jordan Littman adalah peneliti tamu di Institute for Human and Machine Cognition yang bekerja sebagai konsultan penelitian bersama Robert Huffman, ilmuwan senior di sana. Mereka meneliti bagaimana rasa ingin tahu bekerja baik sebagai state curiosity maupun sebagai trait, serta hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah kompleks di dunia nyata. Selanjutnya ada definisi. Jordan Littman 2006 mendefinisikan bahwa epistemic curiosity merupakan dorongan untuk mencari informasi dan pengetahuan karena adanya rasa tertarik dan untuk mengurangi ketidakpastian. Epistemic curiosity mengacu pada teori epistemic curiosity oleh Littman dan Jimerson 2004 yang menjelaskan bahwa konsep yang berkaitan dengan keinginan intrinsik seseorang untuk mencari informasi dan pengetahuan baru yang dipicu oleh rasa ingin tahu. Baik, selanjutnya di sini ada aspek-aspek epistemic curiosity menurut Littman. Di sini ada dua aspek, yaitu interest dan yang kedua ada deprivation. Yang pertama, interest meningkatkan kesenangan yang diantisipasi dari penemuan baru terkait dengan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan dan eksplorasi. Rasa penasaran ini cenderung membuat seseorang terlibat dalam eksplorasi tanpa merasa terpaksa. Yang kedua, deprivation, rasa ingin tahu yang berkaitan dan mengurangi ketidakpastian dan menghilangkan keadaan ketidaktahuan yang tidak diinginkan. Dalam kasus ini, seseorang termotivasi oleh keinginan untuk menemukan jawaban atau menyelesaikan masalah sehingga mereka merasa lega dari kecemasan atau ketidakpuasan yang ditimbulkan oleh kekurangan informasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan pembahasan. Dalam proses dan pengambilan data, langkah pertama adalah mencari alat ukur yang relevan seperti jurnal-jurnal yang akan diadaptasi. Pada tahap ini, alat ukur yang dipilih akan disesuaikan dengan teori, aspek, dan pertanyaan pernyataan yang tercantum dalam jurnal tersebut. Setelah itu, dilakukan bimbingan untuk memverifikasi alat ukur tersebut dan menentukan kriteria serta responden yang digunakan dalam penelitian. Langkah berikutnya adalah melakukan translasi, yaitu dengan melibatkan translator yang memiliki keahlian dalam bahasa atau pendidikan bahasa untuk menerjemahkan pernyataan terkait alat ukur epistemic curiosity. Hasil translasi ini kemudian dibimbing kembali untuk memastikan kesesuaian dan ketepatan terjemahan. Selanjutnya, setelah itu, tahap expert judgment dilakukan dengan meneliti pendapat dari dosen
atau ahli terkait untuk memastikan bahwa item-item dalam instrumen tersebut sudah sesuai dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, kuesioner yang telah disempurnakan dimasukkan ke dalam Google Form untuk mempermudah pengumpulan data. Kuesioner yang telah dibuat dengan tampilan yang menarik oleh peneliti kemudian disebarkan melalui media sosial seperti menghubungi secara personal, melalui WhatsApp, Instagram, dan memposting tweet di Twitter. Pengambilan data membutuhkan waktu 6 hari untuk mendapatkan 215 responden dengan 6 hasil responden yang tidak sesuai dengan umur yang telah ditetapkan pada kriteria sehingga mendapatkan total responden menjadi sebesar 209 responden. Hasil yang didapat dari proses validasi menunjukkan hasil psikometrik yang sangat baik dan struktur faktor yang menunjukkan bahwa epistemic curiosity dapat dilihat melalui pemenuhan tahap terhadap dua aspek menurut teori Jordan I. Littman, yaitu untuk mencari informasi dan pengetahuan karena adanya rasa tertarik untuk mengurangi ketidakpastian. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sampel. Di sini, pada penelitian ini akan mengukur keingintahuan epistemik individu pada masyarakat umum dengan rentang usia dari remaja akhir hingga dewasa awal, yaitu usia 18 sampai 25 tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif dari Piaget, mengidentifikasi bahwa pada usia remaja sekitar 12 tahun ke atas, individu memasuki tahap formal operasional di mana mereka mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Pada tahap ini, remaja mengembangkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks sehingga mendukung rasa ingin tahu intelektual yang mendalam. Kemudian, pada teori perkembangan psikososial, Erikson menyatakan bahwa pada usia dewasa muda 18-25 tahun, individu berada dalam tahap intimacy versus isolation, yaitu keintiman versus isolasi, di mana mereka mulai mengembangkan hubungan yang mendalam dan sering termotivasi oleh tujuan akademis atau karir. Sehingga kriteria responden yang dipilih karena kematangan kognitif, motivasi belajar, dan kemampuan refleksi, mereka mendukung eksplorasi intelektual yang mendalam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah kami lakukan. Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan berupa kuesioner. Hasil data responden dianalisis menggunakan SPSS. Dari data yang didapat tersebut memiliki nilai reliabilitas yang dapat dikategorikan sebagai reliabilitas tinggi, yaitu 0,837. Kemudian, nilai validitas item menggunakan tabel Corrected Item Total Correlation memiliki nilai terendah yaitu 0,377 dan nilai tertinggi adalah 0,636. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada nilai validitas yang berada di bawah 0,30. Pada proses modifikasi skala psikologi serta pengambilan data 10 item dengan jumlah responden sebanyak 209 responden yang telah menunjukkan hasil sehingga dapat dikatakan keseluruhan dari 10 item tersebut dianggap valid. Kemudian, adapun saran bagi peneliti selanjutnya dari kami, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan sampel yang berfokus pada beberapa golongan atau kriteria di masyarakat tertentu. Contohnya, individu yang sedang menempuh pendidikan saja, sedang bekerja saja, atau yang lainnya.
Karena untuk melihat apakah latar belakang individu tersebut memberikan faktor yang lain pada keingintahuan epistemik seseorang. Dan yang kedua adalah pemahaman teori yang lebih mendalam agar tidak menghambat proses pengadaptasian yang akan dilakukan. Baiklah, berikut kesimpulan yang akan saya sebutkan dari penelitian yang telah dilakukan. Epistemic curiosity merupakan dorongan untuk mencari informasi dan pengetahuan karena adanya rasa tertarik dan untuk mengurangi ketidakpastian. Itu menurut Jordan Littman pada tahun 2008. Jordan Littman menyebutkan bahwa epistemic curiosity itu memiliki dua aspek. Yang pertama ada interest dan yang kedua itu deprivation. Sampel penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu individu yang berada pada rentang usia 18 hingga 25 tahun atau remaja akhir hingga dewasa awal. Dari pengambilan data dalam bentuk kuesioner berupa Google Form yang telah kami bagikan kepada responden, kami berhasil mendapat jumlah lebih dari target, yaitu 215 orang responden yang telah mengisi kuesioner kami. Akan tetapi, terdapat 6 respon yang harus kami buang dikarenakan tidak sesuai atau ketidaksesuaian dengan kriteria responden yang peneliti inginkan. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa alat ukur pada penelitian ini merupakan valid dan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, di mana dapat dilihat dari hasil uji validitas pada tabel corrected item total correlation yang menunjukkan hasil di atas 0,30 dan hasil dari uji reliabilitas pada tabel Cronbach-Alpha yang menunjukkan bahwa hasil reliabilitas yang sangat tinggi, yaitu pada angka 0,37 dan tidak adanya item yang harus dibuang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sebagai peneliti uraikan mengenai adaptasi alat ukur yang kami lakukan dengan variabel epistemic curiosity ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga telah mendengarkan dan menonton video ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.